Di konsep Islam kita mengenal namanya wasatiyah. Di Kristen kita mengenal namanya golden mean. Di Hindu kita mengenal namanya Mahdiyah Mika. Di Konghucu kita mengenal namanya Chungsong. Di Buddha sendiri kita mengenal Majjhima Patipada. Semua yang berbeda itu nggak selalu ancaman atau musuh yang harus disingkirkan, yang harus dijauhkan dari kita. Dari segmen iman kekristenan juga yang sama. Ketika kita ada satu pemahaman tentang Allah Tritunggal ya, pemahaman yang kadang menjadi banyak pembahasan ya. Jadi salah satu core utama dari pemahaman Allah Tritunggal adalah pentingnya sebuah kebersamaan. Kenapa kita membutuhkan Tuhan? Supaya kita bisa hidup bersama sekalipun tidak sama. Sebenarnya isunya di situ. Kenapa kita membutuhkan Tuhan? Supaya kita nggak berpikir atau mengadopsi pemikiran ini bahwa semua yang berbeda itu nggak selalu ancaman atau musuh yang harus disingkirkan, yang harus dijauhkan dari kita. Kalau saya boleh mengutip yang sangat luar biasa dari Kakawin Sutasoma, Rawenake Datu Winuwus Buddha Wisma, Bineke Rawa Ring Apan Kena Parawesen, Mangning Jinatwa Kalawang Siwatwa Tunggal Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Yang artinya kurang lebih, konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali sebab kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan kebenaran dalam kebenaran. Artinya apa? Kita bisa melihat di sini, Buddha dan Siwa, suatu zat yang berbeda, tapi itu apa yang bisa menjadikan mereka satu ini? Yaitu kebenaran, kebenaran yang universal, kebenaran yang bisa diakui oleh semua golongan. Nah, itulah kalau kita melihat sampai hari ini, simbol-simbol ini sampai dipakai oleh negara kita, yaitu Indonesia. Yang artinya apa? Kita bisa besar dengan perbedaan. Kalau kita melihat burung Garuda itu dicengkram ya, mencengkram erat kata Bhinneka Tunggal Ika, itu menandakan bahwasanya kalau kita ingin besar, ya kita harus merawat perbedaan ini, bukan dipecah belah. Karena kita bisa melihat dari zaman Majapahit pada saat itu Hindu dan Buddha, kita melihat peninggalan Candi Borobudur dan Prambanan yang begitu megah, begitu luar biasa, tapi tidak ada gesekan pada saat itu. Dan diturunkan pada hari ini dan dipakai oleh simbol negara Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu, yaitu Indonesia. Tidak memandang saya Jawa, kamu Tionghoa, kamu Sunda, apapun itu, yang jelas kita Indonesia. Dan itu sangat dicengkram. Kalau kita memperhatikan burung Garuda itu mencengkram begitu eratnya Bhinneka Tunggal Ika itu bukan tanpa sebab. Itu penuh makna yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Kalau kita melihat bangsa kita akan besar ketika perbedaan ini benar-benar digenggam, bisa bersatu. Kalau kita bercerai-berai, ya kita tidak akan bisa menjadi besar. Makanya sampai hari ini kita belum begitu luar biasa, tetapi kan akhir-akhir ini sudah mulai ya untuk generasi muda khususnya mungkin yang di sini bisa menerima perbedaan itu sebagai anugerah. Nah, kita melihat kata Tanhana Dharma Marwa sendiri, ini dipakai simbol Lemhanas, hanya diganti makna berani karena benar. Artinya apa? Dari leluhur sampai sekarang ini dipakai dan ini luar biasa. Kita itu punya kekayaan yang luar biasa. Bahkan almarhum Gus Dur, mohon izin saya ingat tahun 2006, tepatnya pada saat deklarasi Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika di Surabaya, salah satu pidatonya itu kutipannya yang sampai saat ini saya ingat, keberagaman adalah jati diri bangsa. Bukan untuk dilemahkan, apalagi dihilangkan. Artinya apa? Keberagaman itu suatu keniscayaan yang luar biasa untuk kita. Ketika kita Indonesia ingin besar, ya kita benar-benar memegang itu. Moderasi beragama dapat dipahami secara pandang dan perilaku sebelum mengambil posisi tengah, bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Artinya apa? Ya semua ajaran, ini mohon izin nanti kalau saya sedikit salah menyebutkan bisa diklarifikasi oleh teman-teman yang ada di sini. Di konsep Islam kita mengenal namanya wasatiyah. Di Kristen kita mengenal namanya golden mean. Di Hindu kita mengenal namanya Mahdiyah Mika. Di Konghucu kita mengenal namanya Chungsong. Di Buddha sendiri kita mengenal Majjhima Patipada.
Artinya apa? Semua tradisi agama itu ada jalan tengah. Ada yang benar-benar ada kebaikan untuk mencapai itu. Nah, di sini karena saya berhubung dari Buddha, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu Majjhima Patipada. Nah, Majjhima Patipada ini adalah jalan untuk menghindari dua praktek ekstrim, untuk mengincar kesenangan indrawi dan praktek penyiksaan diri. Ini adalah harus praktek yang harus dihindari. Kalau di Buddha sendiri mengenal namanya konsep nibbana, kita harus menghindari dua jalan ini. Kenapa? Kalau kita mengejar kesenangan indrawi, mohon maaf ya, kalau kita ingin kesenangan, kita bisa melakukan apapun itu dengan membunuh, bahkan menipu, itu kan menimbulkan kesengsaraan sebenarnya, bukan melakukan kesenangan. Nah, begitu juga untuk penyiksaan diri. Pada saat Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha, dia melakukan praktek-praktek yang sangat ekstrim, bahkan lebih ekstrim dari petapa-petapa yang lainnya. Tapi beliau sadar pada saat itu praktek itu hanya membawa penderitaan, bukan untuk mencapai penerahan sempurna. Nah, pada akhirnya beliau sendiri sadar untuk ini ya menemukan jalan tengah, yaitu Majjhima Patipada. Jadi kita menghindari dua praktek ekstrim itu, atau yang bisa disebut di dalam agama Buddha sendiri adalah jalan mulia berunsur 8, yaitu Hasta Arya Marga. Apa itu Marga? Yaitu ada kita mengenal namanya pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perbuatan benar, konsentrasi benar. Kalau kita melakukan ini, kita akan bisa mencapai kebudaan. Itulah yang diajarkan guru Buddha. Artinya apa? Ya kita tidak boleh melakukan dua ekstrim tadi. Makanya diambil dari jalan tengah, yaitu yang bisa dikenal umat awam mungkin Majjhima Patipada, kalau di Buddha adalah jalan mulia berunsur 8. Mau nggak mau kita mesti mengadopsi Indonesia di dalam pesan-pesan dan atribut kita setiap hari maupun dalam aktivitas-aktivitas kerohanian kita di segmentasi kita. Karena dengan pesan Indonesia, Tuhan di hati, Garuda di dada, itu akan menetralisir banyak hal. Dia ibadahnya juga tahu, kiblatnya yang benar gimana, yang ekstrim juga akan kefilter semuanya. Jadi mau nggak mau kita harus berjuang untuk melahirkan Indonesia di hati kita masing-masing. Sebenarnya sangat simpel. Undang mereka untuk mendengarkan kita. Jadi ini kan yang simpel, ini jawaban saya yang pertama. Kenapa? Dengan mereka mendengarkan kita yang berbicara, intinya mengajarkan jalan tengah atau kita menjelaskan apa itu jalan tengah, nah orang-orang kan tertarik. Mohon maaf, jadi tidak melihat ya yang sebelah sana, yang begini, yang begitu. Kalau saya boleh mengutip almarhum Gus Dur sebelumnya, jauh sebelum hari ini, ada tulisan di Kompas pada saat itu, tahun 90-an, beliau pernah bilang, akan ada saatnya orang yang tidak pernah belajar di pesantren dianggap santri. Orang yang tidak pernah belajar agama dianggap ustadz. Nah, hari ini terjadi. Artinya apa? Ya kita sebagai generasi muda jangan sampai kita ikut-ikutan ke mereka. Seperti yang dijelaskan para narasumber tadi, ya kita bisa memberikan ruang-ruang atau kita memberikan pengajaran-pengajaran yang indah, yang sejuk. Bahwasanya, oh iya agama saya yang seperti ini. Ya teman-teman semuanya kalau kita ingin menggairahkan itu, ayo kita munculkan pesan-pesan yang indah dari agama kita, atau ya mereka ajak undang kita.